Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang menarik bersama Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas soal apakah Yesus disalib atau tidak. Dan kita juga sudah menampilkan pendapat dari imam dari gereja ortodok, yaitu Yohanes Damaskus. Nah, bagaimana pendapat para netizen, Ustaz? Pak Edi bertanya kepada saya sebagai bentuk respon apa yang sudah kita lakukan pada pekan yang lalu mengenai diskusi yang sangat menghebohkan temanya. Kita seharusnya sebagai seorang muslim paling tidak harus membuka wawasan secara luas bahwa berbagai perspektif itu perlu kita ketahui dan harus kita pahami dengan berlapang dada. Agama-agama, terutama dalam konteks agama-agama Timur Tengah yang merujuk pada Abrahamic Faith, agama-agama Ibrahimiyah, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam, ternyata memang memiliki keunikan masing-masing, terutama ketika berbicara mengenai tokoh sentral yang disapa namanya dengan istilah Isa ibnu Maryam atau Yesus al-Masih atau Yeshua HaMashiach. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena bagaimanapun juga, meskipun ada perbedaan, tapi sekaligus ada titik temu. Saya ambil contoh dalam masalah nama saja. Di Timur Tengah, orang-orang Muslim Arab ataupun orang-orang Kristen Arab, ketika menyapa sang tokoh itu, mesti ada penanda identitasnya. Misalnya apa? Kalau di kalangan Muslim di Timur Tengah, mereka selalu biasa menyebut dengan sebutan Isa al-Masih. Sedangkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen di kawasan Timur Tengah, mereka menyebutnya dengan nama yang agak berbeda. Bukan menyebut Isa al-Masih, tapi menyebut Yesus al-Masih. Misal mereka menyebut Rabbuna Yesus al-Masih. Itu bahasa khas Kristen di Timur Tengah. Sementara kita, Muslim, menyebutnya Sayyidina Isa al-Masih, bukan menyebut Yesus al-Masih. Ini kalau kita memahami karakter bahasa yang dipakai sebagai penanda identitas. Nah, sekali lagi, memang yang kita bicarakan ini bukan tema biasa, tapi ini tema yang mencoba membuka wawasan supaya kita memahami. Dan sekali lagi, jangan salah paham bahwa yang kita bicarakan kemarin pada pekan yang lalu itu memang berbicara mengenai salah satu tokoh bapak gereja yang sangat-sangat representatif. Dia dikenal namanya dengan sebutan Yohanes Damaskene, Santo Yohanes Damaskene. Beliau lahir tahun 676 Masehi. Dan itu pada masa kekhilafahan Bani Umayyah. Kalau kita lihat timeline atau lini masa, kalau bahasa Indonesianya lini masa, kalau bahasa Inggrisnya timeline. Kita lihat tahun 676 Masehi beliau dilahirkan, itu era kekuasaan Bani Umayyah begitu besar. Dan bagaimana pada masa itu Quran sudah dipelajari bukan hanya di kalangan Muslim, tapi juga dipelajari di kalangan non-Muslim. Bahkan orang-orang Kristen Arab waktu itu akrab dengan bacaan Quran, akrab mendaras Quran, akrab mempelajari Quran. Tentu saja dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Arab. Dan apa yang apa yang kemarin kita sajikan, teks bahasa Yunani, ya kan? Ketika Yohanes Damaskene atau Santo Yohanes Damaskene menjelaskan bagaimana sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Kristen Arab lebih khusus, ketika membaca teks Arab, beliau punya kesimpulan yang sama, bahwa yang dimaksud Quran itu adalah ada orang yang diserupakan. Nah, ini
Karena itu kemarin, karena Yesus diserupakan, ini pendapat dari teman-teman Kristen heboh juga ya. Iya, karena memang begitulah apa yang dibaca oleh Santo Yohanes Damaskene sebagai seorang Arab Kristen ketika menulis teks yang disebut sebagai Ismailite, salah satu bidat. Jadi memang beliau menyebut berbagai macam bidat. Bidat itu heresi atau ajaran-ajaran sesat yang mengidentifikasi apa sebetulnya yang dianggap sesat itu. Salah satunya ajaran Islam itu dianggap sesat oleh Santo Yohanes Damaskene. Salah satu bukti untuk mengatakan Islam itu sebagai ajaran sesat adalah ketika dia membaca teks Quran dan kesimpulannya adalah di situ menginformasikan ada orang yang diserupakan di kayu salib. Dia menganggap sesat tetapi masih mengakui Al-Quran. Itulah sebabnya ini kan bukan dalam konteks keyakinan Santo Yohanes Damaskene. Kalau keyakinan Santo Yohanes Damaskene, dia mengakui adalah Yesus yang disalibkan. Tapi ketika dia membaca teks Quran berbahasa Arab, justru dia berhadapan dengan teks Arab itu menegaskan memang di situ yang dimaksud adalah bukan Yesus yang disalibkan, tapi imitasi Yesus yang disalibkan. Siapa yang dimaksud imitasi Yesus yang disalibkan? Orang lain itu yang dimaksud. Jadi ini sebetulnya harus dibedakan mana keyakinan sebagai seorang Kristen dan mana hasil pembacaan Quran sebagai seorang Kristen. Itu kan dua hal yang berbeda, Pak Edi. Tahu maksud saya? Jadi dia memakai pendekatan Kristen untuk membaca Al-Quran, begitu? Bukan. Sebagai seorang Kristen, dia pasti dan memang pasti punya keyakinan bahwa yang disalibkan itu Yesus Kristus. Dan itu tidak mungkin kita ingkari, apalagi dia sebagai seorang bapak gereja generasi awal, dalam arti sebagai orang yang memiliki otoritas dalam menjabarkan kekristenan. Dan beliau salah satu tokoh gereja ortodok Yunani di masa itu, gereja Melkit istilahnya. Keyakinannya memang sama seperti kekristenan pada umumnya yang kita tahu sekarang, dan itulah keyakinan mayoritas. Tetapi yang menarik di situ, bagaimana kita sebagai seorang Muslim atau sebagai seorang Kristen Arab, ketika membaca teks Quran, mengikuti pola pemahaman orang-orang Kristen di masa awal terhadap Quran. Bukan pembacaan orang-orang Kristen Arab terhadap Injil, bukan. Harus dibedakan nih. Jadi bagaimana pembacaan seorang Kristen pada masa itu terhadap Quran yang berbahasa Arab. Dan itu bahasanya sendiri. Ternyata betul bahwa yang dimaksud oleh Quran menurut pembacaan Santo Yohanes Damaskene itu memang ada seseorang yang menggantikan. Ada sesuatu yang diserupakan. Bukan Yesus sendiri. Dan itu hasil pembacaan terhadap Quran. Dan itu hasil pembacaan masa itu. Kemudian dituliskan dalam bukunya. Kemudian dituliskan dalam bukunya yang disebut The Heresy itu. Hertakah. Bidat-bidat. Bahkan menyebut nama Mamat di situ ya. Bahkan menyebut nama tokohnya disebut Mamet. Dan saya kira itu menjadi pelajaran berharga bagi kita, baik itu Muslim maupun non-Muslim, untuk melihat bagaimana teks Quran itu dibaca oleh generasi awal, baik oleh orang Islam sendiri maupun oleh orang Kristen sendiri. Dan saya kira itu sesuatu yang penting. Kita tidak membahas bagaimana orang Muslim membaca Quran pada generasi sekarang. Tapi yang saya hadirkan adalah bagaimana orang-orang Muslim generasi awal dan orang-orang non-Muslim generasi awal membaca teks Quran. Hasilnya sama atau beda? Ternyata kemarin hasilnya sama. Bahwa itu yang dimaksud adalah orang yang diserupakan atau orang lain yang menggantikannya. Atau dengan kata lain, Santo Yohanes Damaskene itu akhirnya dia meyakini Al-Quran atau bagaimana? Oh, enggak.
Sampai hari ini pun tidak ada berita bahwa Santo Yohanes Damaskene itu masuk Islam. Enggak, maksud saya untuk penyalipan ini. Dalam arti berarti apa? dia mempercayai apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Quran, Pak Edi. Bahwa Yesus digantikan tadi? Dia tidak percaya dengan Quran, dalam arti mengingkari Quran, mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Tidak percaya dengan Quran, tapi dia jujur ketika membaca teks Quran bahwa yang dimaksud oleh teks Quran bahasa Arab itu, karena dia orang Arab, bahwa yang dimaksud teks Quran itu adalah ada yang diserupakan. Dia sepakat itu? Ya memang begitulah Quran. Jadi itulah pembacaan jujur dari Santo Yohanes Damaskene. Itu bukan merefleksikan keyakinannya, bukan. Sikapnya ya, bukan. Dia membaca apa adanya teks Quran itu seperti apa. Dan ditulis di bukunya ya. Dan ditulis di bukunya. Itulah sebabnya dia mengatakan, Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu ada orang yang diserupakan. Ini adalah ajaran yang sesat. Sesat menurut siapa? Menurut dia sebagai seorang santo, sebagai seorang bapak gereja. Tetapi dia jujur ketika membaca teks Quran bahwa yang dimaksud teks Quran bahasa Arab itu sendiri adalah ada orang yang diserupakan, ada orang yang digantikan. Nah, ini harus clear, karena jangan sampai ada punya pemikiran Santo Yohanes Damaskene masuk Islam. Enggak. Saya tidak berkata begitu. Atau dengan kata lain, memang Al-Quran itu sudah tertulis seperti itu, bukan belakangan akhirnya. Memang begitulah yang dimaksud Quran oleh generasi awal. Baik itu Muslim maupun non-Muslim. Apalagi tahunnya masih 676. Itu kan masa yang sangat-sangat awal. Dan kematian Nabi Muhammad ya. Dengan kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau meninggal tahun 632 Masehi. Kemudian kalau Santo Yohanes Damaskene itu lahir 676. Selisih 40 tahun. Berarti hanya sekian tahun jaraknya. Berarti itu pemahaman yang sangat dekat generasi ketika Islam awal itu muncul. Sebagaimana yang dimaksud oleh Quran. Jadi inilah yang seharusnya kita harus baca secara wajar, secara jujur, dan tidak memanipulasi data. Dan begitulah faktanya. Jadi pembacaan saya atau siapapun yang membaca tulisan Santo Yohanes Damaskene dalam bahasa Yunani ataupun yang sudah diterjemahkan dalam versi bahasa Arabnya, semua kesimpulannya satu. Karena apa? Teks yang kita baca sama, kesimpulannya sama, bahwa Santo Yohanes Damaskene ketika membaca teks Quran, bahwa yang dimaksud yang di kayu salib itu bukan Yesus, tapi yang diserupakan. Atau disebut bayang-bayang Yesus, bukan Yesus sendiri. Yesusnya terangkat ke langit kemarin. Yesusnya terangkat ke langit, dan beliau mengatakan sendiri, Yesusnya terangkat ke salib, ke langit. Yesusnya terangkat ke langit, bukan dia yang disalibkan. Itu tulisan Santo Yohanes Damaskene. Dia bicara begitu bukan mewakili keyakinannya sebagai Kristen. Dia membaca begitu, menulis begitu untuk menjadi bukti bahwa teks Quran itu keliru menurut perspektif beliau. Itu yang harus jelas, dan memang saya jelas sekali ketika menguraikan itu. Tetapi biasanya netizen itu seringkali tidak paham. Karena apa? Mendengar, melihat sepotong-sepotong, sehingga kesimpulannya jadi lain. Atau hanya melihat judulnya doang, tanpa melihat isinya. Kemudian marah-marah dan sebagainya. Nah, malam ini kita akan coba validasi lagi. Validasi lagi. Untuk membuktikan bagaimana yang dipahami oleh masyarakat Muslim dalam tuturan bahasa Ibrani. Bayangkan, masyarakat Muslim atau mereka yang menjadi mu'allaf, tapi mereka bertutur dalam bahasa Ibrani ketika memahami Quran itu seperti apa. Itu kan perlu pembacaan. Kira-kira kalau ada Muslim kemudian dia bertutur dalam bahasa Ibrani, itu nyambung nggak, Pak Edi? Ada sesuatu yang aneh nggak? Kalau Muslim bertutur atau punya
literatur atau membaca teks dalam bahasa Arab itu sudah biasa. Tapi ini Muslim bertutur, berkomunikasi, membaca teks dalam bahasa Ibrani, kemudian kalau ini dihadapkan kepada kita, kira-kira ada sesuatu yang ganjil nggak? Ya, apalagi itu dari Israel ya. Nah, itulah sebabnya malam ini saya bawakan dokumen ini Pak Edi. Ini adalah Al-Quran, tetapi bukan dalam bahasa aslinya versi bahasa Arab. Tapi ini Al-Quran dalam versi terjemahan bahasa Ibrani. Kalau kemarin, pekan yang lalu, saya bawakan Quran dalam versi terjemahan bahasa Yunani. Malam ini, saya bawakan Quran dalam versi terjemahan bahasa Ibrani. Seakan-akan kita dihadapkan pada sosok manusia yang hidup pada masa Nabi Musa. Iya, pakai bahasa Nabi Karena Musa. bahasa Ibrani yang beliau pakai. Ya kemarin kan? ada yang mengatakan tidak ada Al-Quran bahasa Ibrani katanya. Nah, ini kan fakta real, ini Quran bahasa Ibrani. Coba, siapapun bisa baca kan? Tidak perlu saya hanya berkata tanpa bukti. Ini buktinya bisa dilihat secara langsung. Apa yang tertulis di sini? Hak Quran belashon akhir. Ya kan? Apa makna dari hak Quran belashon akhir? Hak Quran, makna harfiahnya Al-Quran. Tidak ada makna lain. Siapa yang berani menerjemahkan ini bukan Quran? Dan di sini tertulis belashon akhir. Arti harfiahnya terjemahan lain. Lashon, lisan, itu arti harfiahnya bahasa. Belashon akhir maksudnya dalam bahasa yang lain. Targum Me'arabit, terjemahan bahasa dari bahasa Arabit, dari bahasa Arab. Kalau bahasa Ibraninya Ivrit, kalau Arabit Arab. Kalau Ivrit Ibrani. Oke? Dan ini penerjemahnya siapa? Di sini dikatakan Ali Ode. Namanya penerjemahnya Ali Ode. Siapa itu? Muslim, tapi bertutur dalam bahasa Ibrani. Jadi kesimpulannya, ada di antara kita Muslim ini yang bertutur dalam bahasa Ibrani, yang menerjemahkan Quran dalam bahasa Ibrani dalam perspektif Islam. Bagaimana Quran itu ketika menyatakan sesuatu, terutama berkaitan dengan ayat yang kita diskusikan pada pekan yang lalu, dan kita cross-check kembali dalam versi bahasa Ibraninya. Atau sebelum ini saya uraikan, Pak Edi bisa tampilkan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 157. An-Nisa? An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Pak Edi, kalau melihat tulisan yang ada di layar ini, ada dua bahasa yang ditampilkan. Satu bahasa Arab, bahasa yang original teksnya, bahasa Arabnya. Dan yang kedua versi bahasa Indonesia. Terjemahan, yakni bahasa Indonesia. Kalau kita lihat yang versi bahasa terjemahan Indonesia, di situ ada frase yang tertulis, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Kesimpulannya, berdasarkan teks terjemahan bahasa Indonesia, yang disalibkan itu Nabi Isa atau orang yang mirip atau yang diserupakan dengan Nabi Isa? Orang yang mirip. Nah, berarti ada orang lain kan? Orang lain. Bukan Nabi Isa sendiri. Bukan, iya. Itu kalau kita lihat teks yang bahasa
Indonesia. Inilah yang kita bisa pahami persis seperti bagaimana Santo Yohanes Damaskene, seorang Arab, bahkan seorang Arab Kristen, ketika membaca teks Quran, punya pembahasan dan pemahaman yang sama. Bahwa yang dimaksud di ayat itu adalah ada orang yang diserupakan. Atau ada bayang-bayang Yesus. Bukan Yesus yang ori, tapi orang lain. Yang ori diangkat ke langit. Itu kemarin yang kita bisa ulang kembali di malam ini. Teks Quran yang versi bahasa Arab jelas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu teks Arabnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang teks versi bahasa Ibrani. Bagaimana orang-orang yang bertutur dalam bahasa Ibrani ketika membaca teks Quran. Apakah kesimpulannya sama persis seperti apa yang telah dikatakan oleh Santo Yohanes Damaskene? Nah, coba kita lihat di teks ini. Ini adalah teks Quran, ya. Tapi tidak ada bahasa Arabnya sama sekali. Semua tulisannya Ibrani. Ya. Sedangkan yang saya bawa ini adalah teks yang lain. Sama-sama bahasa Ibrani kan? Tapi ini Quran. Yang warna putih ini bukan Quran. Ini adalah The New Testament. Kitab suci perjanjian baru, tapi dalam versi bahasa Ibrani. Kesimpulannya sederhana. Ada Quran dalam terjemahan bahasa Ibrani, ada kitab perjanjian baru dalam terjemahan bahasa Ibrani. Oke, sama-sama bahasa Ibrani. Tapi ini pelajaran bagi kita semua, bahwa bahasa itu bisa dipakai oleh siapapun dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Oke, Quran terjemahan Ibrani boleh, perjanjian baru dalam terjemahan Ibrani juga boleh. Padahal terjemahan bahasa Ibrani perjanjian baru itu yang ori bahasa Yunani kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada teks. Pak Edi bisa lihat? Pak Edi bisa baca ini? Bisa. Coba perhatikan ya, atau nanti di cross check di situ. Perhatikan ini, kalau kita ngerti bahasa Arab, paling tidak di sini akan tahu kata-kata kunci yang dipakai. Oke? Di sini dikatakan wa'al amram anu qatalnu Hamoshiyah Yesu ben Miriam. Itu kalau dibaca. Wa'al amram, kalau bahasa bahasa bentuk tunggalnya, dia berkata Yomer. Kalau aku berkata Amar. Kalau mereka berkata Amram. Jadi mereka berkata, maksudnya itu ya bukan satu orang dua orang, tapi banyak orang. Wa'al amram, dan atas perkataan mereka, wal amram, dan atas perkataan mereka, anu qatalnu, kami telah membunuh Hamoshiyah, membunuh Hamoshiyah. Kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Bahasa Ibraninya Hamoshiyah. Jadi anu qatalnu Hamoshiyah, kami sesungguhnya telah membunuh Hamoshiyah. Kemudian di sini dikatakan nama. Siapa itu? Yesu ben Miriam. Yesu. Jadi dalam bahasa Ibrani tidak disebut nama Isa di sini, Pak Edi. Yesu. Tapi disebut Yesu. Yesu. Saya coba cross check data yang tertulis di dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu adalah kitab yang dianggap otoritatif di kalangan kaum Yahudi. Orang Yahudi itu kan dua yang dipakai. Taurat. Satu Taurat, yang kedua Talmud. Jadi sejak kecil anak-anak Yahudi itu diajarkan Talmud. Baru kemudian setelah diajarkan Talmud, baru Taurat secara komprehensif. Tapi yang paling dasar adalah Talmud. Dan itu biasa.
Sama seperti tradisi Islam. Tradisi Islam itu kan tidak mungkin anak kecil diajarkan membahas tafsir Quran. Tidak. Tapi yang diajarkan adalah syariat. Cara berwudu, cara sholat, cara puasa. Itu diambil dari kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Ya kan? Bukan langsung tafsir Quran kan? Begitu juga orang Yahudi sama. Bagaimana cara bertefilah? Bertefilah itu sembahyang. Bagaimana cara mencuci tangan? Itu diajarkan lebih awal. Dan itu bagian dari tradisi Timur Tengah, tradisi Semitik. Oke? Kembali ke sini. Di sini dikatakan Anu ketalno et Hamoshia Yeshu ben Miriam. Di sini disebutkan nama Yeshu. Ternyata istilah Yeshu itu termaktub dalam kitab Talmud. Memang di dalam kitab Talmud, orang yang disalibkan itu, yang ditolak sebagai Mesias, itu namanya disebut Yeshu. Makanya dalam kitab Talmud disebut Yeshu Hatalui. Yesus yang disalibkan. Itu keyakinan orang-orang Yahudi. Dan Quran, terjemahan bahasa Ibrani, sangat detail ketika menggunakan istilah kunci, yakni kata Yeshu. Jadi yang dimunculkan nama Yeshu, persis seperti yang tertulis dalam kitab Talmud. Dan kitab Talmud tadi memang menyebutkan tokoh ini sebagai putra dari Pantera, sebagai putra dari Hastada. Siapa itu Hastada? Satid Dami Ba'ala, sang perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Tuduhan mereka. Nah, itu tuduhan mereka. Itu yang termaktub dalam kitab Talmud. Oke? Jadi, ketika saya baca teks terjemahan Quran versi bahasa Ibrani, itu sebetulnya saya shock, Pak Idi. Betul, saya shock. Shocknya itu apa? Ketika saya membaca teks ini, kok di sini muncul nama Yesus. Yeshu. Dan itu istilah yang saya akrabi ketika saya baca Talmud. Jadi ketika saya baca Talmud, kemudian saya baca Quran terjemahan bahasa Ibrani, shock saya. Sama ya. Karena itulah yang dimaksud. Orangnya sama. Oke? Jadi Yeshu itu bahasa Ibrani. Ben Miriam, putra dari Miriam. Shaliyah Adonai. Saliyah itu sang utusan. Adonai itu Tuhan. Allah di situ pakai alif, lamed, hei. Saliyah Adonai. Jadi kalau dibaca lengkap, wa al-amram anu katalno et Hamoshiyah Yeshu ben Miriam Shaliyah Adonai walau qataluhu walau salavuhu. Nah, di sini katakan apa? Walau qataluhu walau salavuhu. Kalau bahasa Arabnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Hampir sama. Sama kan dengan bahasa Arab. Teks Arabnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibkannya. Kalau di sini versi Ibrani walau qataluhu walau salavuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkannya. Di sini ada penegasan Pak Edi. Nah, apa itu penegasannya? Dikatakan We'ulam nidmah lahem. We'ulam, akan tetapi nidmah, ada yang diserupakan lahem bagi mereka. Apa maksudnya? Tetapi ada yang diserupakan bagi mereka, lahem, bagi mereka. Kalau bahasa Arabnya lahum. Berarti kalau dikatakan ve'ulam nidmah lahem, ada yang diserupakan bagi mereka, berarti apakah Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus. Bukan. Berarti teks terjemahan Ibrani mengisyaratkan ada sosok lain. Nah, itulah sebabnya ketika teks ini dibaca lengkap, dikatakan ini. En lahem bokhal da'at. En lahem. Tidak ada bagi mereka bokhal da'at. Pengetahuan kesemuanya itu. Jadi mereka nggak punya pengetahuan secara rinci tentang kejadian atau peristiwa itu. Karena memang Quran mengisyaratkan ada yang diserupakan.
Bahkan di sini dikatakan walau qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Ini teks versi bahasa Ibrani dari terjemahan Quran. Saya baca apa adanya, persis seperti Santo Yohanes Damaskene ketika membaca teks Quran bahasa Arab. Dan ini saya baca dalam versi bahasa Ibrani, siapapun yang baca teks ini, kesimpulannya sama seperti yang saya bicara. Oke, di sini dikatakan siapa? Yeshu HaMosia. Kita bandingkan dengan teks Kitab Perjanjian Baru. Ya, ini kan Kitab Perjanjian Baru. Ya, nah, ini. Haberit Hahadasya. Haberit arti harfiahnya perjanjian. Ya, Haberit perjanjian. Hahadasya baru. Hadithun bahasa Arabnya hadithun itu baru. Sefri Haberit Hahadasya maksudnya kitab-kitab perjanjian baru. Targum Hadash terjemahan baru. Targum kalau tadi Targum Me'aravit bahasa Ibraninya arti harfiahnya terjemahan dari bahasa Arabnya. Yeah. Nah, kalau ini Targum Hadash terjemahan baru. United Bible Societies. Perhatikan di sini. Atau sebelum saya baca, lihat Injil Markus pasal 1 ayat 1. Injil Markus pasal 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, coba ulangi lagi Pak Edi. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, perhatikan ya, itu versi terjemahan bahasa Indonesia. Seperti ada, inilah permulaan Injil Yesus Kristus anak Allah. Di sini dikatakan apa? Ini yang versi bahasa Ibrani. Tehillat Besharat Yeshua HaMoshiyah ben Elohim. Yeshua. Saya ulangi lagi. Tehillat Besharat Yeshua HaMoshiyah ben Elohim. Kalau di sini dikatakan nama Yeshua HaMoshiyah. Yeshua di sini pakai huruf ain. Kalau tadi hanya disebut Yeshu. Kalau di sini disebut Yeshua. Memang ada varian cara menyebut sang tokoh ini. Ada disebut Yeshu, itu versi Talmud. Ada disebut Yeshua, ada disebut Yeshua. Jadi ada 3 varian. Saya ulangi lagi ya, variannya itu. Cara mengucapkan sang tokoh ini. Pertama ada yang disebut Yeshu, itu versi Talmud. Ada yang disebut Yeshua, ada yang disebut Yeshua. Tapi tidak Yesus ya? Bukan Yesus. Kalau Yesus itu bahasa Indonesia. Oke, di sini dikatakan Yeshua HaMoshiyah. Sama seperti Quran terjemahan bahasa Ibrani disebut HaMoshiyah. Bahasa Arabnya Al-Masih. Jadi kalau begitu, tokoh yang dimaksud itu orangnya sama atau beda? Sama ya. Sama. Ini soal bahasa itu tidak bisa dibeda-bedakan. Ya, Yesus tapi lebih dekat Isa di Arab ya. Iya. Kalau di tradisi Kristen Arab menyebutnya Yeshua. Yeshua Al-Masih. Kalau Ibraninya Yeshua HaMoshiyah ben Elohim. Jadi kalau begitu, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim. Biarkan yang beda keyakinan, nggak perlu harus disama-samakan. Sedangkan yang sama nggak perlu dibuat beda. Memang betul keyakinan Muslim dengan keyakinan Kristen pada umumnya yang sekarang itu memang ada perbedaan mengenai siapa yang disalibkan itu. Bagi yang Muslim punya keyakinan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan seperti Yesus. Kalau kemarin kita sudah sempat singgung bahwasanya Yesus yang diserupakan itu juga ditulis di dalam Injil Apokrif. Itu Injil apa ya? Nah, coba tampilkan Pak Edi. Coba tampilkan. Yang mana itu? Ada yang versi bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ya, yang warna kuning. Oh, kemarin ya.
Ini yang versi bahasa Arabnya. Yang warna kuning. Oh, bukan. Ini yang tulisan Santo Yohanes Damaski nih. Coba. Oh, yang Inggris ya? Yang Inggris tadi, yang dibaca. Bentar, yang mana tadi ya? Yang dibaca Mas Tias tadi. Nah, coba diperbesar Pak Edi. Perhatikan yang atas ya, di atas, paling atas. Oke, stop. Pada halaman 481, ini versi terjemahan bahasa Inggris yang sudah masif dibaca banyak orang. Tapi ada juga yang versi bahasa Indonesia sudah diterjemahkan oleh penerbit di Indonesia. Apa? Ini yang disebut sebagai The Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas, ya, yang sampai hari ini masih dapat kita akses. Baik itu versi bahasa Itali atau versi bahasa Spanyol, atau versi bahasa Inggris, atau versi bahasa Arab, atau versi bahasa Indonesia, atau versi bahasa Urdu. Kebetulan semua itu saya punya Pak Edi. Untuk menjadi bukti bahwa terjadi pembacaan secara masif dari berbagai bangsa mengenai The Gospel of Barnabas. Injil Barnabas. Ya. Dan ini salah satu bukti bahwa ini sudah tersebar secara masif di Eropa. Karena basisnya penutur bahasa Inggris. Di situ ada tulisan besar, Judas crucified. Yudas yang disalibkan. Oh, langsung jelas kan? Langsung judulnya ya? Iya, judulnya di situ. Jadi crucified, Yudas yang disalibkan. Perhatikan tuh kalau terjemahannya ini. Judas truly did nothing else but cry out, God, why has you forsaken me? Apa maksudnya? Yudas tidak bisa melakukan apapun kecuali dia hanya berteriak, God, why has you forsaken me? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Yudas saat dia di kayu salib menurut The Gospel of Judas. Barnabas. Yeah. Ini berbeda dengan gospel yang sekarang. Ini memang apokrif. Itulah sebabnya kalau kita lihat ya bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, memang betul di situ teksnya berbunyi demikian. Lihat yang yang ada garis-garis ini kan. Dikatakan for that at that time he should be taken away from the world. Ini maksudnya dia yang ori, Yesus itu, malah dia yang diangkat ke langit. Jadi yang fotokopinya, yakni Yudas disalibkan, sedangkan yang ori, Yesus sendiri, dia diangkat ke langit. Ini penjelasan yang termaktub di dalam Injil Barnabas. Memang kita harus mengakui dan memang kita harus mengatakan bahwa ini adalah Injil apokrif. Kalau ada yang berkata, oh berarti Quran itu menjiplak Injil apokrif, amin. Gitu ya. Saya katakan amin. Artinya apa? Saya tidak menutup-nutupi itu. Pak ini tegang sekali kan? Tapi maksudnya amin gimana dulu ini? Kalau Al-Quran maksudnya itu begini Pak Edi. Iya. Kalau ada teks Quran, ya sama dengan The Gospel of Barnabas. Karena yang dikatakan ada yang diserupakan, yang disalibkan itu bukan Yesus sendiri. Yeah. Dan itu ternyata sama persis seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi Injil apokrif ini, Injil Barnabas, memang dikategorikan Injil apokrif oleh Bapak Gereja. Betul. Iya, memang iya. Disebut The Gospel of Barnabas, bahkan bukan hanya itu, termasuk The Gospel of James, Injil Yakobus itu juga disebut sebagai Injil apokrif. Jadi bukan hanya Injil Barnabas yang apokrif, termasuk Injil Yakobus juga apokrif. Tapi masalahnya, kalau disebut apokrif, apakah itu sesuatu yang nista? Iya, karena pemilihan itu juga manusia yang menentukan kemarin itu ya. Karena begini, pilihan yang 4 itu ya. Kalau ada teks apokrif, atau lebih tepatnya Injil apokrif, sama dengan teks Quran, kenapa itu menjadi masalah? Bukankah
teks yang apokrif, kitab Henoh, itu kan kitab apokrif. Ya kan? Bagi kaum Kristiani mayoritas. Tapi bisa masuk dalam kitab Perjanjian Baru. Apakah itu sesuatu yang nista? Iya. Ternyata dikutip juga. Ternyata ada juga dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Henoh. Iya. Itu kan teks apokrif. Iya. Sama dengan Injil Barnabas, teks apokrif. Ada di dalam Quran. Ada juga teks apokrif di dalam kitab Perjanjian Baru. Apakah itu sesuatu yang nista? Iya. Berarti sesuatu itu harus jujur. Kalau dikatakan teks apokrif itu sesuatu yang nista ada di dalam Quran, mengapa kita tidak mengatakan kitab Henoh yang apokrif ada di dalam kitab Perjanjian Baru? Kita tidak mengatakan hal yang sama. Iya, iya. Berarti intinya karena apokrif ini kan, apokrif itu perspektif. iya, karena terbitnya kan lebih dulu ada sebelum Al-Quran ada. Iya. Nah, kemudian Allah mengulangi lagi dengan mewahyukan ini ke Nabi Muhammad bahwasanya pernah terjadi seperti itu. Nah, kalau orang Kristen hanya melihat kejadian itu dari kitab kanon saja, oh ini tidak ada di kanon, ditolak. Oh, Al-Quranmu yang salah. Ternyata di kitab kanon, di apokrif ada. Gak usah jauh-jauh. Ini seperti itu ya. Kita coba bicara jujur ya. Memang itu menyakitkan kita sebagai Muslim. Kalau ada yang berkata begini, coba lihat itu kitabmu, kitab Al-Quran. Banyak itu teks-teks apokrif. Itu teks-teks palsu. Seperti Yesus. Ada di dalam Quran. Seperti Yesus menciptakan burung. Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Itu Injil apokrif. Iya. Ya kan? Itu menyakitkan kita sebetulnya. Soalnya dilihat hanya 4 Injil saja. Iya. Tapi sebetulnya sebagai Muslim tidak perlu sakit hati, tidak perlu merasa marah. Karena di apokrif ada. Karena memang itu ya apokrif. Iya kan, apokrif. Tapi masalahnya kalau apokrif ada di dalam Al-Quran, katanya apokrif itu palsu. Tapi di dalam Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru, ada kitab Henoh. Kitab Henoh itu kan apokrif. Kalau kitab Henoh itu apokrif, berarti kan itu kitab palsu. Tapi kenapa ada di dalam kitab Perjanjian Baru? Dikutip juga. Dikutip juga di dalam kitab Perjanjian Baru. Kenapa kita tidak bicara itu apa adanya? Ya kan? Yang lebih harus diketahui lagi. Kitab Makabe 1, Kitab Makabe 2, Kitab Makabe 3, Kitab Yudit. Itu kan semua dianggap apokrif oleh saudara kita kaum Kristen Protestan. Sama Katolik. Apa arti apokrif? Palsu kan? Tapi orang-orang Katolik tidak mengatakan itu apokrif. Dimasukkan di dalam bagian kitab Perjanjian Lama, dan itu kanon, dan itu wahyu. Nah, masalahnya, berani nggak saudara kita kaum Kristen Protestan mengatakan itu kitab-kitab apokrif ada di dalam kitabnya orang-orang Katolik? Apa ada yang berani begitu? Nggak berani. Iya kan? Jadi, jangan terburu nafsu untuk mengatakan Quran penuh kitab-kitab apokrif. Karena itu, ketika tangan ini disodorkan ke depan, sebetulnya dia menunjuk dari dirinya sendiri. Baiklah, saudaraku sekalian ya. Pak Ali saking semangatnya. Jadi gini ya, intinya kitab suci yang ada di dalam Kristen itu ya, terutama dari Perjanjian Baru, itu sebetulnya banyak, kitabnya banyak, ada 70 lebih ya. Ada 70 lebih, tetapi hanya dipilih 4 saja. Nah, seperti kisah Yesus menciptakan burung dari tanah liat yang ditulis di dalam Al-Quran, itu sering diingkari oleh mereka karena tidak tertulis di 4 kitab kanon, tetapi tertulis di kitab-kitab yang lain. Ingat ya saudara-saudara sekalian, dari sekian banyak kitab itu hanya ditentukan 4, itu pun hanya didasarkan dari konsili. Konsili itu siapa? Itu konsili itu adalah sebuah rapat, muktamar. Mereka berkumpul, kitab-kitab itu ditentukan mana yang kanon, mana yang tidak. Jadi yang menentukan ini semua manusia. Jadi ini kanon, ini tidak. Ternyata yang tidak dianggap kanon itu tertulis di dalam Al-Quran, kemudian mereka menuduh bahwa Al-Quran menjiplak dari tulisan-tulisan palsu, dia bilang ya. Tetapi ingat ya, yang menentukan itu manusia. Kita lebih percaya pada Allah SWT yang sudah memfirmankan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tadi Ustadz Ali bilang amin, jangan salah paham dulu. Maksudnya ini
memang ada kisahnya tertulis, kejadian itu ada. Berarti Al-Quran itu tidak bohong menulis soal, contohnya Yesus menciptakan burung dari tanah liat. Contohnya Yesus diserupakan, itu ternyata tidak hanya tertulis di dalam kitab kanon, tetapi tertulis di dalam kitab apokrif. Ini saya luruskan ya, biar penonton tidak bingung. Baiklah saudaraku sekalian, kita kembali. Besok ini Idul Adha. Jadi kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid menerima ya, dan juga membagikan daging korban untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin berkorban untuk para mu'alaf binaan kami. Silahkan, kami juga siapkan, baik itu kalau menyumbang kepada kami berupa uang, akan kami belikan sapi, atau yang ingin membeli sapi kepada kami siapkan. Sapi-sapi yang ada di dalam yayasan kami ini didatangkan langsung dari Pulau Madura, sapi merah ya. Jadi Anda bisa langsung menghubungi kami, ada hotline di sini, Anda bisa langsung telepon kepada admin kami. Seberapapun ya untuk Anda mau sumbangkan. Kalau mampunya hanya menyumbang kambing, silahkan Anda menghubungi kami berkorban kambing, atau ingin berkorban sapi, silahkan. Berapapun ya. Jadi silahkan Anda bisa berkorban, dan ini akan kami teruskan kepada para mu'alaf binaan kami, termasuk para mu'alaf yang ada di luar kota atau yang ada di luar pulau ya. Dan untuk saudara-saudara sekalian yang selalu mendukung kami, silakan Anda sisihkan dana Anda, dukung kami dalam perjuangan menegakkan Islam, dan juga kajian-kajian ini bisa Anda salurkan di rekening di bawah ini, di Bank Syariah Indonesia ya. Dan untuk Anda sekalian yang sudah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT akan melipat gandakan rezeki Anda. Ada closing, Ustaz? Ya, paling tidak saya ingin berikan penekanan bahwa di dalam teks Quran, khususnya berkaitan dengan peristiwa penyaliban, ya, siapa yang disalibkan, siapa yang diserupakan, itu memang ada kaitan dengan Injil Apokrif. Yeah. Dan lebih tegas lagi, The Gospel of Barnabas. Dan ini bukan Injil yang baru muncul pada abad ke-16 Masehi. Bukan diciptakan oleh seorang Muslim, bukan. Tapi justru ketika Islam belum lahir di pentas sejarah, pada abad ke-7 Masehi, The Gospel of Barnabas itu sudah ada. Pernah dilarang bahkan ya? Bahkan dilarang oleh gereja karena dianggap apokrif. Ya. Oleh siapa? Paus Gelasius. Tahun 492 Masehi. Perhatikan itu. 492 Masehi beliau awal memerintah. Dan beliau mengakhiri masa jabatan sebagai paus itu tahun 496 Masehi. Berarti ketika dia melarang Injil-Injil apokrif untuk dibaca, salah satunya The Gospel of Barnabas, Injil Barnabas, salah satunya motifnya adalah karena memang yang disalibkan itu bukan Yesus. Itulah sebetulnya yang menjadi dasar kenapa ada tafsir yang paling awal, yakni tafsir Muqatil Ibn Sulaiman, menyebutkan secara tegas nama tokoh yang dimaksud adalah Yudas. Dan kita sudah bahas pada pekan yang lalu kemarin. Baik, demikian saudara-saudara sekalian, silakan Anda simak kajian-kajian kami selanjutnya yang jelas akan membuka wawasan, dan kajian-kajian semacam ini jarang ya Anda dengar. Mungkin ini adalah hal yang baru. Jadi untuk Anda sekalian yang belum paham, pelan-pelan. Yang belum paham, pelan-pelan. Mungkin ya ada tingkatan-tingkatannya ya, tetapi kami berharap kehadiran kami ini membuat Islam lebih cerdas, lebih membuka wawasan. Kalau kita membahas kitab-kitab yang lain, jangan langsung dijudge bahwa kami ini Yahudi lah, pro anu. Ini murni kajian ilmiah, lintas agama, lintas iman, bahkan lintas kitab. Ya, ini tujuan kami adalah untuk supaya umat muslim ini lebih cerdas, apalagi sekarang ini era-era digital,
gimana informasi itu sangat luar biasa, Anda bisa dapatkan dari mana-mana. Jadi kalau umat Islam ini selalu terkungkung, terbelenggu seperti kata dalam tempurung, kapan kita akan menjadi maju ya. Yang jelas semoga kejayaan Islam di masa lalu bisa bersinar lagi di masa yang akan datang, itu tujuan kami. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.